Kembali lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke teman bonsai, sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya. Oke di hadapan kita hadapan bonsai sayang Simber Ikro Vietnam ya ini. Ini dulu dari turun cangkok, hibaan dari Mas Dono ya, yang punya galeri Nusantara di Sukoharjo. Terima kasih untuk Mas Dono telah memberi, hibahan ya. Dulu dikasih 2 sebenarnya teman-teman. Yang satu tidak saya program karena saya belum mengetahui karakter untuk bahan bonsai ini, jadi takut gagal. Yang satu saya program, yang satu saya biarkan tanam begitu saja di lahan ground, dan ternyata untuk bahan bonsai satu ini malah sangat bandel sekali ya untuk eh, kita program akar, asalkan eh, dari turun cangkok tanam di polybag itu akarnya sudah full, sudah banyak, kita program seperti bahan bonsai waru ataupun ficus itu mudah, tapi kalau untuk pecah batang agak lumayan lama ya untuk penutupan kambiumnya. Ini saya mau melakukan untuk koreksi cabang ya, karena ini nanti kalau saya biarkan los begitu saja pasti ini akan oper ya. Ini saya mau pengen besar lagi ya sebenarnya untuk cabang utama, maaf, untuk batang utama ini saya pengen besarkan lagi, eh, dan saya pengen nanti ini tidak besar ya. Intinya pengen besar lagi tapi supaya cabang ini tidak over, karena membentangnya ke arah sebelah kanan dan sebelah kiri itu untuk ini masih los ya. Tinggi tinggi banget, ada sekitar 2 meter lebih untuk besar sekian losnya. Alhamdulillah ini stylenya dulu cuman saya model cutting ya, jadi pas banget untuk cabangnya ini nanti mungkin stylenya drum atau bagaimana, saya juga masih belajar nanti. eh, ada teman-teman senior main ke sini mungkin saya akan minta pengarahan. Jadi saya sudah melakukan beberapa press akar dan tumbuhan anak cabang akar. Ini saya mau melakukan koreksi cabang, mungkin nanti akan saya potong pendek-pendek tapi akan saya kasih spasi agak jauh dulu ya. Biar nanti ada pengangkatan, biarpun kita press begini, kalau nanti udah tumbuh titik tunas terus bekas presannya itu menutup, di sini tetap mau masih mau besar lagi ya. Nah, sementara ini sudah saya lakukan beberapa teknik pengepresan dengan spasi agak jauh karena saya pengen tidak langsung saya press pendek. Kalau saya press pendek otomatis stel sudah besar batang sekian ya. Ini cabang-cabang sini, 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 sama sini, sama yang atas ini sudah saya eh, kupas untuk saya cangkok seperti pada yang sini ya, yang ini sudah saya cangkok di atas. Saya akan lakukan untuk budidaya sekalian memperbanyak untuk bahan bonsai nantinya. Tuh kita lihat ya, dari coba dari belakang untuk bahan ini sudah saya persiapkan untuk beberapa pembungkus eh, cangkok. Nanti akan saya lakukan pembungkusan sekalian koreksi cabang. Kan berarti koreksi ini nanti pengurangan cabang ini saya tidak pengen nanti ini berhenti pembesaran, tapi saya pengen saya setakan dulu dengan spasi agak jauh, cangkokannya di atas ini juga ada, terus di sini nanti sudah ada beberapa saya kupas. Kita lihat dari belakang ya, coba untuk bahannya seperti apa. Alhamdulillah hari ini wacana mendukung, sedikit mendung tapi alhamdulillah tidak panas ya, mana asik untuk berkebun. Nah, kita lihat coba. Oke, yang ini terusannya cabang yang sebelah sini sudah saya cangkok di atas. Saya yakin nanti di bawah cangkok ini ada terusan-terusan baru, karena saya pernah mencoba ya ini ya. Nah, ini yang sebelah sini ini dulu saya cangkok ini terus lagi. Kalau ini menutup ini masih bisa untuk pembesarannya.
Tapi untuk pembesaran batang utama tetap ini saya loskan. Paling nanti cabang ini yang saya cangkok, yang sini ke atas saya loskan sampai paling ujungnya tadi yang ini ya, ini sampai pucuk masih kita lihat dari tampak sebelah ya. Ini kemarin sudah habis saya press, ada 2 akar kecil tapi masih saya timbun. Nah, ini nanti juga akan saya cangkok tapi agak atas sedikit, sini mungkin nanti 2 ya. Intinya saya mau menyetakan sekalian menyetel, memberhentikan untuk pembesaran cabang-cabang ini dengan teknik mencangkok agak jauh. Nah, seperti ini. Nah, cabang ini ya, cabang ini naiknya ke atas sampai di sini. Nah, ini untuk ujungnya hampir melebihi dari as tengah yang itu. Nah, pengen saya agak pendekkan sedikit nanti biar asupan nutrisi pengangkatannya fokus ke as tengah, naik ke atas bisa tinggi, terus pembesaran batangnya tidak fokus ke cabang-cabang. Jadi saya mau lakukan untuk proses pembungkusan. Nah, seperti ini ya. Ini cabang mau saya berhentikan untuk pembesaran. Untuk saya mau berhentikan karena pembesaran fokus as tengah. Jadi saya agak sedikit jauh ya untuk pencangkokannya. Saya mau coba untuk melakukan untuk pembungkusan dulu. Minta maaf ini teman-teman, cuman sendiri di kebun jadi pengambilan gambarnya mungkin kurang fokus ya. Saya mau coba untuk melakukan pembungkusan. Teknik cangkok di video saya sebelumnya sudah pernah saya berbagi ya untuk teman-teman cara cepat budidaya bahan bonsai, teknik cangkok seperti apa, dan media tanam. Saya rasa untuk teman-teman nggak asing lagi ya kalau media tanam yang bagus untuk cangkok. Jelas ya kokopit. Ini menyesuaikan ya saya untuk pembungkus besarnya plastik mengikuti besar batang kita yang mau kita cangkok. Sederhana untuk seperti ini melakukannya. Sudah saya kupas kemarin sore ya, ini pas mau hujan kemarin sore. Nah, tinggal cutter begini bagi 2 ya. Siapkan untuk pengikatnya. Saya biasa pakai tali rapi ya, karena musim penghujan kalau pas pakai plastik driping terlalu lembab banget, terus airnya nanti becek banget di dalam ya. Jadi saya ambil inisiatif pakai tali rapiah saja. Kalau musim kemarau mungkin saya pakai plastik driping ya. Cukup saya lubangi sedikit, paling bawah saya lubangi karena air tetap turunnya ke bawah ya. Yang atas tidak saya lubangi. Kalau musim kemarau saya biasa pakai pembungkusnya ini pakai plastik driping yang rapat biar penguapan airnya di dalam kokopit stabil ya. Kalau musim penghujan begini
Saya pakainya pengikat tali rapiah karena air terlalu banyak sekali dari atas mengikuti daripada batang ini masuk ke dalam, makanya untuk pemberian lubang saya biasa di bawah. Saya mau coba untuk ada beberapa kemarin yang sudah saya kupas untuk batangnya. Pas banget ini cuacanya, sayang belum ngopi ya. Baru direbus airnya sama istri. Saya mau melakukan pembungkusan lagi, pilih yang agak besar karena batangnya besar, bisa banyak ya di toko plastik itu banyak untuk plastik ukuran-ukuran macam-macam ya, kita tinggal pilih. Kalau ini pakai plastik gula ya, yang setengah kiloan. Nah, seperti ini ya. Untuk bahan bonsai saing simber sendiri sangat banyak ya untuk jenisnya. Ada yang sekarang itu super mikro. Super mikro itu minta ampun lama pembesarannya. Saya dulu juga pernah dan wah, lumayan tidak sabar saya untuk pemeliharaannya. Malah saya hibahkan ke teman, padahal dulu saya beli itu lumayan mahal ya untuk yang super mikro. Masih mampu ya untuk besar dengan plastik setengah kilo, besar sekian masih mampu untuk membungkusnya. Untuk teman-teman, ini sekedar saya memberi motivasi ya, semangat untuk teman-teman yang suka bekerja, masih sibuk dengan bekerja, tentunya tetap pasti ada ya waktu longgar, meluangkan waktu daripada kita main ke sana kemari, kita manfaatkan waktu yang semaksimal mungkin untuk berkarya ya. Karena untuk bahan bonsai, membuat bahan bonsai sendiri waktunya lumayan tidak bisa singkat, pasti untuk memakan waktu yang lumayan lama ya, karena apalagi seperti ini bahan membuat bahan bonsai proses dari nol ya, dari turun cangkok. Jadi karena musuh kita tanaman, kalau musuh kita tanaman, bicara dengan tanaman berarti kita bicaranya nanti media tanam ya. Untuk saya sendiri juga masih belajar banyak sekali metode-metode baru, teknik-teknik baru untuk cara pembesaran bahan bonsai di lahan ground. Untuk teman-teman yang tidak memiliki lahan ground, jangan berkecil hati, karena apa? Untuk lahan ground kita menyesuaikannya. Kalau tempat kita tidak terlalu luas, kita bisa buat ukuran standar ya, ame atau small, yang penting memaksimalkan membuat bonsai maaf, dengan ada aturan-aturannya. Saya sendiri belajar banyak sekali, kalau kita bikin mau bener membuat bahan bonsai harus tahu ya, ada aturan, dalam arti aturan tahapan-tahapan tepat dengan besar batang dan cabang pertama kedua besarnya seberapa imbang dengan batang utama ya. Pengepresan jangan terlambat, kalau pengepresan terlambat oper mungkin kita bikin nol lagi dari awal. Saya sendiri juga masih banyak belajar ya dari teman-teman senior. Terima kasih untuk teman-teman yang dari Sukoharjo, Wonogiri, seputaran terdekat saya, terutama untuk Mas Nurdin yang punya channel Sah Bonsai.
saya berterima kasih dulu yang mengajak saya pertama kali untuk berbudidaya dan tanam, Mas Nurdin Humsa yang punya channel Sah Bonsai. Beliau orang Wonogiri ya sebenarnya, tapi untuk beliau ikut PBBI Sukoharjo karena untuk beliau eh, pertama kali ya ibaratnya yang merintis di PBBI Sukoharjo mendirikan untuk komunitas PBBI cabang Sukoharjo. Kalau saya sendiri tidak enak ya, saya orang Wonogiri, jadi ikutnya di komunitas Wonogiri. Untuk saya pribadi, komunitas tetap semua saya ikut ya. Dalam arti ini individu, karena untuk komunitas saya tidak membedakan untuk komunitas A, B, dan C, karena saya pengennya pas duluran ya, mempunyai pas duluran yang banyak relasi, dan untuk membuat bonsai dengan gaya apapun, karena itu mengikuti selera dan pasar ya tentunya. Kalau untuk sebagai petani bonsai, saya akan coba agak yang cari yang besar. Saya banyak teman juga untuk dari Cosby Ruby, tapi ya cuman teman media sosial ya, WA. Jadi saya tetap semuanya saya ikuti karena saya pengennya pas duluran yang erat, terus banyak temen ya. Karena kita kadang cari banyak temen aja susah ya, kalau kita tidak sering main ke sana kemari, mungkin cuma lewat media sosial. Ada yang besar lagi, nah ini agak besar. Bisa kita belah untuk pengikat biar irit ya. Saya akan tunjukkan ya satu caranya untuk mengupas batang untuk mau dicangkok cepat seperti apa. Saya mau ambilkan contoh, saya cari dulu untuk batang mana nanti yang saya mau press. Oh di sini ada satu ya cabang, saya mau bersihkan dulu. Saya ambil tel cabang-cabang yang pas sekalian, nanti pas penanaman endingnya kita pas ya, punya stang 1-2. Sekarang tentunya di media sosial belajar banyak sekali ya, akan lebih maksimal kalau teman-teman langsung main ke tempat-tempat para senior. Sebenarnya hari ini Minggu, jadwalnya saya main, berhubung ini kemarin sudah saya kupas, jadi terpaksa tetap saya lakukan pembungkusan dulu ya. Oke, yang sini akan saya mau beri contoh untuk teman-teman teknik kupas cangkok biar nanti cepat ya, tidak ribet, sederhana. Oke, kita mendekat ya untuk teknik kupasnya. Ya, agak sebelah dikit nyamping. Oke teman-teman, ini saya pakai gunting cangkok ya, seperti ini di online banyak ya. Ini dulu saya beli
kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu ya. Ini harganya 50.000 kalau tidak salah. Tapi kalau sekarang saya kurang tahu, nanti bisa dicek di online banyak ya, teman-teman. Kita simple. Ini saya ambil sudah ada setel stang kanan kiri masih los pucuk. Ini cabang di bawah saya mau berhentikan dalam arti tidak saya press langsung pendek, saya kasih spasi dulu karena nanti saya kalau pengennya nanti press pasti saya cangkok akar dulu baru naik ke pot, terus ini saya potong. Saya juga masih belajar untuk karakter bahan bonsai saing sindur ini bagaimana. Nah, enak ya, seperti ini. Ini batang selungan masih mampu ya, karena ini lebar sekali untuk mata pisaunya kalau kita buka. Di ini tinggal kita puter. Saya pengupasnya pakai tang seperti ini. Nah ya, tinggal kita begini. Tetap paling cepat kalau kita minta aman sebenarnya kalau setelah seperti ini, tapi kadang tidak sabar ya teman-teman, mungkin kejar waktu juga. Setelah kita kupas, kita bersihkan kulitnya seperti ini yang sampai bersih sekali, ini kita diamkan dulu ya untuk teknik cangkok. Kita diamkan nyampe posisi kulit di atas ini kambiumnya sedikit jalan, baru dibungkus ya. Itu akan cepat sekali, saya pernah praktek. Tapi kadang saya sendiri tidak pernah ya, jarang melakukan seperti itu. Saya biasa langsung bungkus, karena nanti waktunya malah kadang kok lupa ya. Sampai beberapa minggu terlewat dengan mengerjakan pohon-pohon yang lain atau mungkin malah main ke tempat teman-teman. Nah, untuk membungkus ini biasa saya lakukan pas nganggur saat malam hari, iseng-iseng sambil nonton TV atau denger musik. Nah, membungkus pakai plastik ini pas malam saya kerjakan buat kegiatan. Nah, kalau kayak gini lama pun di dalam plastik enggak apa-apa ya, kita timbun lama. Tapi kalau terlalu lama tetap kita lubangi kecil-kecil biar ada sirkulasi udara yang keluar ya. Kalau kita timbun terlalu lama beberapa bulan gitu, biar ada tidak mengakibatkan jamur pada media tanam. Aman ya sebenarnya kalau tempat teduh, biarpun tidak dikasih lubang kalau kita menampung lama. Saya pernah agak terkena sinar matahari terlalu lama, saya penimbunan tidak saya pakai, terkena sinar ya intinya, kena sinar matahari sedikit. Ini terlalu lama, hampir 3 sampai 4 bulan terjadi jamur. Terus akhirnya saya penimbunan saya lakukan, saya tutup di ember pakai karung. Oke, ini saya lakukan cepet ya. Kalau partai banyak kita kupas dulu baru kita bungkus. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya dari kami channel Bonsai Gembong. Saya melakukan hal ini karena saya juga masih banyak belajar juga dari teman-teman senior teknik-teknik dengan mempelajari setiap karakter ID pohon, karena setiap bahan bonsai entah jenis apapun itu, walaupun teknik program akarnya semuanya sama, tetap kita harus mempelajari tingkat pembesaran batangnya, terus untuk pengepresan bagaimana. Kita lain dengan halnya Vikes ya. Kalau Vikes tentunya ada kekurangan kegagalan, bisa ditempel ya dengan teknik tempel ataupun shock.
banyak sekali untuk vikes, karena vikes sendiri untuk penutupan kulit kambiumnya sangat cepat. Nah, ini nanti akan saya lanjutkan untuk pengepresan dengan teknik spasi yang agak jauh, karena masih pengen ini nanti saya besarkan lagi untuk batang utamanya. Makanya untuk cabang-cabang yang ke sebelah kanan kiri belakang, terus agak yang di atas sini sama sana, sama batang nanti mungkin ini atau ini yang saya belum tahu, sepertinya ini yang masih saya sisakan. Yang sini nanti saya mau cangkok agak atas biar pengangkatan ininya lurus ke atas, los, terus besaran batangnya dapat. Ini tadi nanti tidak oper, makanya saya stop untuk los pucuknya agak jauh. Oke teman-teman, dari kami di channel Bonsai Gembong ini tadi sekedar sedikit ya motivasi kita untuk tetap semangat, selalu berkarya. Apapun, kalau untuk saya pribadi, bahan bonsai apapun semuanya bagus ya, tergantung kita membuat karya seni. Dan saya pesan untuk teman-teman semua, apapun komunitas di bonsai, kita tetap jaga persaudaraan ya. Kita cari teman, apa seduluran yang saya utamakan. Untuk komunitas saya nomor sekian. Yang penting kita tetap silaturahmi, walaupun kadang untuk saya pribadi cuma lewat media sosial, tapi pengennya ketemu ya, tapi kadang waktu juga, kadang banyak sekali yang cuma lewat telepon, padahal saya sendiri juga masih belajar membuat bahan bonsai dari nol, membuat gerak dasar. Intinya saya sendiri cuma memberi motivasi ya untuk kita tetap semangat dan terus berkarya. Cukup sekian dulu dari kami di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini tadi bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua tetap selalu berkarya dan berbudidaya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.